Hi everyone, welcome back to my lens. Aku senang banget karena akhirnya aku bisa nge-review buku lagi setelah lebih dari 1 bulan ya kayak teman-teman aku nggak upload video. Dan kali ini aku mau mereview sebuah buku yang udah lama juga di request sama teman-teman, yaitu Senja Kala Berhala dan Antikris karya Friedrich Nietzsche. Jadi aku lama nggak ngupload itu memang alasan pertama karena ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan, tapi alasan kedua karena memang mau nge-review buku ini tuh butuh waktu yang panjang juga teman-teman. Dan ini pun aku akan membagi reviewnya ke dalam 2 bagian. Jadi ini bagian pertama, aku akan nge-review Senja Kala Berhala dulu, dan nanti di video berikutnya aku akan mereview bagian kedua yaitu Antikris. Well, I hope it's worth the wait. Semoga reviewnya membuat teman-teman puas gitu ya, meskipun teman-teman udah nunggu lama. Semoga penantiannya nggak sia-sia. Dan daripada kita makin penasaran, langsung aja kita simak sama-sama yuk, because reading can change your life. Tulisan yang diterjemahkan dari judul Twilight of the Idols and Antichrist ini merupakan bagian-bagian dari kumpulan esai Nietzsche yang ia tuliskan pada masa kejayaan pemikirannya. Pada tahun 1888, Nietzsche yang tengah mengerjakan karya yang diberi judul Kehendak Berkuasa atau Will to Power itu berhenti mengerjakannya dan memulai tulisan ini. Ia menulis Senja Kala Berhala dari akhir Juni hingga awal September 1888. Sementara Der Antichrist, ia tulis segera setelah Senja Kala Berhala selesai. Dan karya yang kedua ini ia selesaikan hanya dalam kurun waktu sekitar 1 bulan saja, yakni dari tanggal 3 sampai 30 September. Awalnya Nietzsche merancang Antikris sebagai bagian dari buku yang lain. Ia hendak menulis buku yang terdiri dari kumpulan esai yang diberi judul Penilaian Kembali Semua Nilai atau Transvaluation of Values, yang seperti judulnya, berisi kritik dan penilaian kembali Nietzsche terhadap nilai-nilai yang berlaku pada zamannya. Kendati sempat diperjuangkan, penilaian kembali semua nilai akhirnya menjadi karya yang tidak selesai karena pada 1889 Nietzsche mengalami kejatuhan mental yang diduga dipengaruhi oleh penyakitnya. Esai-esai ini akhirnya diterbitkan secara terpisah. Awalnya, penilaian kembali semua nilai dirancang dengan menyusun 4 esai sebagai berikut. Pertama, ia menempatkan Antikris, yang akhirnya menjadi bagian kedua dari buku ini. Tulisannya ini merupakan kritik terhadap Kristianitas, khususnya tradisi Protestan yang saat itu berkembang di Jerman dan dipeluk oleh sebagian besar warga Jerman. Kedua, ia hendak menempatkan Jiwa Bebas. Tulisannya yang merupakan kritik atas filsafat sebagai gerakan nihilistik ini pada akhirnya tidak pernah diterbitkan. Namun, gagasan-gagasan Nietzsche mengenai jiwa bebas terdapat pada bagian kedua buku Beyond Good and Evil. Ketiga, ia menempatkan Si Moralis, yang merupakan kritik atas jenis kebodohan yang menurutnya paling fatal, yakni moralitas. Pada kemudian hari tulisan ini diterbitkan dengan judul Ecce Homo pada tahun 1908. Dan yang terakhir, Dionysus, yang berisi ulasannya tentang filsafat yang membentuk pola atau kejadian berulang yang abadi. Tulisan ini dipublikasikan dengan judul Dionysian Dithyrambics pada tahun 1891. Kita cukup beruntung karena Senja Kala Berhala sudah sempat diterbitkan beberapa bulan sebelum kejatuhan Nietzsche dengan bantuan C.C. Naumann, tepatnya pada Januari 1889. Dalam versi terjemahan bahasa Indonesia, Senja Kala Berhala disatukan dengan Antikris, tidak lain karena keduanya ditulis secara berurutan. Antikris ditulis segera setelah Senja Kala Berhala selesai. Dalam kata pengantar Senja Kala Berhala, Nietzsche mengungkapkan bahwa tulisan ini akan membongkar dan mempertanyakan berhala-berhala yang selama berabad-abad telah digebah atau dikumandangkan oleh karena luka dan penderitaan yang dialami manusia dalam hidup. Menurutnya, manusia membutuhkan berhala-berhala itu untuk pulih dari lukanya dan merasa lebih baik. Dan kini, telah ada lebih banyak berhala di dunia ketimbang jumlah realitas. Dalam menjelaskan hal ini, Nietzsche mengutip ungkapan Aulus Gellius, seorang penulis Romawi yang hidup pada abad kedua. Dalam tulisannya yang berjudul Attic Nights,
Gellius menuliskan sebuah ungkapan Latin yang terkenal sampai hari ini, yakni increscunt animi viresit vulnere virtus, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di buku Senjakala Berhala menjadi jiwa bertumbuh, kekuatan dipulihkan, dengan melukai. Aku sendiri sebenarnya kurang sepakat dengan terjemahan ini, karena ternyata kata vulnere sebenarnya merupakan perubahan dari kata vulnus yang artinya luka. Kata ini adalah kata benda dan bukan kata kerja, sehingga vulnere lebih tepat diartikan sebagai luka dan bukan melukai. Jadi, ungkapan increscunt animi viresit vulnere virtus lebih tepat diterjemahkan sebagai dengan luka, jiwa membubung dan kebajikan tumbuh subur. Dari terjemahan bahasa Inggris, with a wound, spirit sore, and virtue thrives. Buku yang pertama ini terdiri dari 12 bab termasuk kata pengantar. Secara umum, buku ini berisi kritik Nietzsche pada hal-hal yang dianggap mapan yang ia sebut sebagai berhala. Istilah berhala yang ia gunakan sebagai judul buku ini memang tidak lain merujuk pada persepsi-persepsi keliru yang telah sejak lama diterima sebagai kebenaran mapan sepanjang sejarah peradaban manusia. Kritiknya yang pertama ditujukan pada rasionalitas dan juga dialektika Sokrates. Menurut Nietzsche, pemikiran Sokrates yang seringkali dianggap luhur justru menunjukkan kemerosotan zaman. Salah satu pemikirannya yang ia tentang adalah mengenai dialektika, sebab menurutnya dialektika merupakan bentuk kompromi nilai-nilai yang lebih luhur dengan nilai-nilai yang lebih rendah. Ia bahkan mengungkapkan bahwa Sokrates adalah seorang pelawak yang dianggap serius oleh para aristokrat Yunani. Namun, di sisi lain, Nietzsche juga memuji Sokrates karena pemikiran-pemikirannya menahan zamannya dari kemerosotan yang lebih dalam akibat kejahatan-kejahatan yang lahir dari penurunan insting alamiah manusia yang kemudian menjelma menjadi monstrum in animo atau monster dalam jiwa. Lebih dari itu, Nietzsche bahkan mengungkapkan bahwa dunia membutuhkan Sokrates. Dengan kata lain, Nietzsche mau mengatakan bahwa dialektika Sokrates memang bukanlah yang paling baik, sebab pemikiran itu justru memperlihatkan terjadinya kemerosotan zaman dibanding masa sebelumnya. Namun, pemikiran itulah yang menolong orang-orang pada zaman itu untuk menaklukkan monster yang ada dalam jiwa mereka, agar dunia mereka tidak hancur dan menjadi binasa. Rasionalitas bagi Nietzsche juga bukanlah sesuatu yang dianggap luhur seperti pendapat para filsuf lain, melainkan hanya pilihan terakhir untuk mempertahankan kehidupan. Sebab keluhuran yang sesungguhnya menurutnya terjadi ketika insting manusia mengantarkan manusia kepada kebajikan dan kebahagiaan, tidak menjadi monster dalam jiwanya yang harus ditaklukkan dengan rasionalitas. Ia juga tidak setuju dengan filsafat Plato yang memandang bahwa dunia real adalah ilusi dan realita yang sebenarnya tidak pernah bisa digapai oleh karena keterbatasan indera kita. Nietzsche masih lebih menghargai para seniman tragedi pemuja Dionysus, sebab mereka semua menerima semua yang masih dipertanyakan dan bahkan hal-hal mengerikan yang terjadi dalam realita itu sendiri. Kritik Nietzsche berikutnya ia tujukan pada moralitas, dalam hal ini moralitas yang dibangun oleh tradisi Kristen. Menurut Nietzsche, moralitas Kristen bersifat anti-alam atau bertentangan dengan naluri alamiah manusia. Ia berpandangan bahwa agaknya pernah ada masa ketika hasrat atau nafsu manusia menjerumuskan mereka, dan oleh karena kebodohan mereka, manusia jadi harus menerima konsekuensi dari perbuatan penuh hasrat itu. Kebodohan dalam memenuhi hasrat membawa manusia pada peperangan melawan hasrat itu sendiri. Pada akhirnya, morallah yang menjadi monster yang membangun konspirasi dalam pikiran manusia bahwa hasrat harus dibunuh. Hal ini menurut Nietzsche terlihat dalam ajaran-ajaran Kristen dalam kitab Perjanjian Baru, di antaranya dalam ungkapan, "Jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu." Menurut Nietzsche, ajaran-ajaran seperti inilah yang membuat praktik-praktik penyembuhan yang dilakukan gereja terhadap manusia yang telah jatuh karena hasratnya menjadi sebatas praktik pengebirian. Bagi Nietzsche, memusnahkan nafsu dan keinginan hanya demi membuang kebodohan dan konsekuensi-konsekuensinya justru merupakan bentuk kebodohan yang akut. Menyerang hasrat sampai ke akar-akarnya berarti menyerang kehidupan sampai ke akar-akarnya. Dan dengan menjalankan praktik itu, agama, dalam hal ini gereja, sedang memusuhi kehidupan.
Selain hal-hal yang ia kritik, Nietzsche juga menyebutkan 4 kekeliruan besar yang menurutnya telah merusak kehidupan manusia. Kekeliruan pertama adalah kekeliruan mengira sebab sebagai akibat. Ini menurut Nietzsche mengakibatkan ketidaknalaran abadi. Contohnya, orang sering mengira kehancuran suatu bangsa atau kelompok masyarakat terjadi karena bangsa atau kelompok masyarakat itu melakukan kejahatan dan kebobrokan moral. Padahal, yang sebenarnya terjadi menurut Nietzsche, bangsa atau kelompok tersebut melakukan kejahatan dan kebobrokan moral justru karena pada dasarnya bangsa atau kelompok tersebut telah keropos dan mengalami kehancuran. Kehancuran itulah yang memunculkan dorongan untuk melakukan kejahatan. Mereka yang telah mengalami kehancuran atau kemerosotan tidak lagi bergerak menurut instingnya, sehingga semua yang dihasilkan adalah tindakan yang buruk dan yang jahat. Menurutnya, semua yang baik adalah insting, dan karena itu hal-hal baik seharusnya mudah, perlu, dan bebas untuk dilakukan. Sebaliknya, setiap kekeliruan adalah konsekuensi dari kemerosotan insting atau kehancuran kehendak. Dengan demikian, Nietzsche juga telah mendefinisikan pandangannya mengenai kejahatan dan keburukan. Baginya, kejahatan adalah gejala degenerasi atau kemerosotan insting. Kekeliruan kedua adalah kekeliruan kausalitas palsu yang terjadi karena kita menempatkan hal-hal non-empiris seperti motif, kehendak, atau bahkan ego sebagai penyebab dari terjadinya segala sesuatu. Bagi Nietzsche, kausalitas-kausalitas palsu ini menghilangkan bukti empiris dari penyebab yang sebenarnya. Kekeliruan ketiga yang disebutkan Nietzsche adalah kekeliruan penyebab-penyebab imajiner, yang Nietzsche contohkan sebagai dorongan untuk mencari penyebab dari apa yang kita rasakan ketika kita merasakan perasaan tertentu. Kita tidak bisa hanya menerima bahwa kita sedang merasakan perasaan itu, melainkan harus mencari sesuatu yang dapat kita gunakan sebagai alasan mengapa kita merasakan apa yang kita rasakan. Kekeliruan terakhir adalah kekeliruan pemahaman tentang kehendak bebas, yang menurut Nietzsche saat itu telah terdegradasi menjadi dorongan untuk menghukum dan mengadili perbuatan orang lain. Dalam karyanya ini, lagi-lagi Nietzsche menekankan bahwa apa yang ia tuntut dari para filsuf adalah agar mereka menempatkan diri mereka melampaui kebaikan dan kejahatan, sehingga mereka dapat membedakan berhala-berhala yang dibentuk pemikiran manusia dengan realita. Dalam hal ini, konsep Tuhan yang dibentuk para teolog dalam tradisi Kristen pada zaman itu, menurut Nietzsche juga merupakan berhala. Nietzsche juga mengungkapkan pendapatnya tentang karya-karya para pemikir yang ia perhatikan dengan baik seperti karya Ernest Renan, Jean-Jacques Rousseau, G. Eliot, hingga Goethe. Juga pendapatnya tentang persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Jerman pada zaman itu. Karya ini ditutup dengan sebuah kisah tentang arang dapur dan berlian yang diberi judul Palu Berbicara. Epilog ini merupakan potongan dari bab ke-29 Zarathustra. Yes, itu dia teman-teman, Senjakala Berhala karya Friedrich Nietzsche. Tadi di awal aku sempat share ya bahwa mereview buku ini tuh butuh waktu yang lama. Sebenarnya itu bukan karena bukunya susah teman-teman. Menurutku justru isinya ini lumayan sistematis. Cuma yang bikin lama itu adalah ada beberapa penjelasan dalam buku ini yang terdapat di dalam karya-karya Nietzsche yang sebelumnya. Jadi ketika aku baca buku ini tuh di sebelahnya aku bongkar-bongkar lagi juga The Birth of Tragedy misalnya. Dan sebagian Zarathustra juga ada yang dimasukkan ke sini, dan Beyond Good and Evil itu lumayan banyak isinya yang relate dengan buku ini karena memang waktu terbitnya itu nggak beda jauh ya. Sama Genealogy of Morality aku udah lumayan intip-intip juga akhirnya karena memang di sini ada pembahasan soal moralitas juga. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau baca bukunya, boleh juga lihat review yang sebelum-sebelumnya ya, terutama yang The Birth of Tragedy sama yang Beyond Good and Evil. Nah, dengan begitu diharapkan teman-teman bisa sedikit banyak paham tentang apa yang Nietzsche maksudkan, terutama istilah-istilah yang mungkin sulit dipahami karena adanya spesifik di buku-buku karya-karya sebelumnya. Oke, terima kasih banyak buat yang udah nyimak. Jangan lupa terus baca dan baca buku, because reading can change your life. Sampai jumpa di bagian 2. Bye-bye.